Akhirnya DPRD DKI secara resmi mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies selesai tugas tanggal 16 Oktober nanti. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu belum nama-nama jalan yang dengan seenaknya dia ganti tanpa peduli keruwetan warganya yang harus mengganti KTP sampai kartu keluarga. Tapi Anies Baswedan mana peduli. Yang penting dia sudah balas budi kepada para pendukungnya, sedangkan warga lain silakan gigit jari. Warga miskin Jakarta tetap saja jadi korban. Sudah digusur-gusur, maksudnya direlokasi, sekarang rumah murah pun tinggal mimpi. Dan yang terbaru adalah kasus Stadion Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion kebanggaan Anies Baswedan karena disitulah tempat ibadah terbesar yang pernah dia buat. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau doi menang. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Warga Jakarta senang bukan main. Nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gembita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Tentu minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan masih berjalan sebulan lagi bisa berujung husnul khatimah. Insya Allah kota ini menjadi kota yang lebih baik, kota yang selalu dalam keberkahan. Ganjar adalah hambatan terbesar bagi ambisi Anies menjadi presiden. Jadi bisa dibilang satu-satunya harapan agar Anies masih berpeluang menang adalah dengan menyingkirkan Ganjar dari gelanggang. Mereka akan all out untuk mencegah jangan sampai Ganjar maju. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam pendidikan. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh,
itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur, memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin. Karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu, membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Wajar, Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih pemimpin yang seiman, kacau kan? Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gua benar. Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu ada manis, cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata.
Ya kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi. Rumah susun menjadi rumah lapis. Penggusuran menjadi penggeseran. Dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener gak? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Apakah semua kejadian ini adab atau karma? Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Tekan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar.
pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah Formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Akhirnya DPRD DKI secara resmi mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies selesai tugas tanggal 16 Oktober nanti dan akan meninggalkan jabatannya karena memang selesai masa tugas. Jadi bukan diberhentikan ya, seperti kata fans militannya yang tetap tidak rela Anies Baswedan harus kehilangan jabatan. Jakarta di tangan Anies Baswedan, meskipun dari luar terlihat cantik, sebenarnya secara manajemen di dalamnya itu sangat amburadul. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Bahkan hanya untuk membantunya bekerja saja, Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. Ini jumlah yang fantastis karena di masa Jokowi dan Ahok saja tim yang dibentuk untuk membantu mereka itu sangat kecil dan efisien dengan jumlah 7-9 orang saja. Anggota DPRD DKI Jakarta banyak yang mengeluh terhadap inefisiensi ini karena juga nggak jelas tugas anggota TGUPP sebanyak itu tuh apa ya. Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Anies Baswedan memang tipikal dosen yang dipaksa untuk jadi manajer di sebuah kota besar. Bahkan ada dugaan bahwa dibentuknya tim TGUPP sebenarnya hanya bagian dari bagi-bagi jabatan saja untuk mereka yang dulu dianggap berjasa memenangkan Anies Baswedan. Gemuknya tim Anies Baswedan ini juga mengakibatkan gemuknya pengeluaran daerah. Tahun 2020 saja anggaran untuk anggota TGUPP itu mencapai 26 miliar rupiah. Dan itu dibebankan ke daerah, bukan diambil dari dana operasional gubernur. Dan harus diakui, program kepemilikan rumah murah dengan DP 0% atau 0 rupiah ini adalah salah satu faktor yang memenangkan Anies Baswedan di dalam pemilihan. Anies bahkan dulu mengejek Ahok waktu debat di masa kampanye. Kalau model sewa yang dilakukan Ahok semasa menjabat tidak akan menyelesaikan masalah kepemilikan rumah buat warga miskin. Di bidang pembangunan rumah yang dulunya bernama DP 0% terus diganti dengan nama DP 0 rupiah, itu pun ternyata bermasalah. Anies Baswedan terjebak pada janji manisnya waktu kampanye bahwa dia akan menyediakan rumah murah buat warga DKI yang berpenghasilan minim. Warga miskin pun protes dan Anies Baswedan menjawab dengan menaikkan pendapatan minimal buat yang bisa beli rumah DP 0 rupiah menjadi 14 juta rupiah ke atas. Makin jauhlah mimpi warga miskin Jakarta untuk dapat rumah sesuai janji Anies waktu kampanye dulu. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Alih-alih dapat rumah murah, warga miskin Jakarta tetap saja harus tidur lagi. Karena yang dimaksud warga miskin buat Anies Baswedan yang bisa membeli rumah adalah warga dengan pendapatan 7 juta rupiah ke atas. Mana ada warga miskin yang punya pendapatan 7 juta rupiah ke atas? Tapi Anies Baswedan nggak nyerah. Supaya dirinya bisa tercitra dengan baik dan orang lupa dengan kelemahan kemampuan manajemennya,
Dia kemudian menyuruh timnya untuk mengecat atap rumah warga dengan warna-warni. Entah apa sih maksudnya, tapi tetap aja ada yang memuji. Buat Anies mungkin, warna-warni itu ibarat mimpi warganya yang punya harapan besar bisa hidup sejahtera meski cuman di permukaan saja. Pas bangun tidur, ya miskin lagi, miskin lagi. Warga miskin Jakarta tetap saja jadi korban. Sudah digusur-gusur, maksudnya direlokasi, sekarang rumah murah pun tinggal mimpi. Anies sukses melenggang dengan meninggalkan sejuta masalah dari janji manisnya yang tidak terlaksana. Dan yang terbaru adalah kasus Stadion Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion kebanggaan Anies Baswedan karena disitulah tempat ibadah terbesar yang pernah dia buat. Bahkan beredar video di mana sebuah bus yang mau masuk ke area drop off pemain itu harus susah payah masuk karena rendahnya atap masuk ke area drop off itu. Dan itu belum kelayakan lainnya yang belum 100% dan juga belum teruji. Tetapi sebagai stadion olahraga, ternyata PSSI sendiri ragu JIS akan bisa jadi stadion dengan standar FIFA. Bukan masalah lapangan rumputnya, tetapi masalah aksesnya. JIS dianggap tidak memenuhi syarat karena dari mulai kantung parkir sampai area drop off pemain itu nggak layak. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas, percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau doi menang. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu belum nama-nama jalan yang dengan seenaknya dia ganti tanpa peduli keruwetan warganya yang harus mengganti KTP sampai kartu keluarga. Tapi Anies Baswedan mana peduli. Yang penting dia sudah balas budi kepada para pendukungnya, sedangkan warga lain silahkan gigit jari. Anies kelar, TGUPP bubar. Dan sekarang lagi-lagi Anies ya. Jelang detik-detik kelarnya jabatan, bukan habis isunya ya, tapi malah nambah terus nih Anies nih. Mungkin orang-orang yang tadinya takut, sekarang jadi berani bersuara terkait kinerja Anies selama 5 tahun ini. Kemarin habis Ketua DPRD Provinsi Jakarta ketok palu, ya kan? Soal pengumuman berakhirnya masa jabatan Anies, yang sebagian masyarakat menilai jabatan itu tuh yang dipegang Anies itu mubazir banget. Iya ya. Dan Anies serta wakilnya kudu hengkang, kudu cabut dari Balai Kota Jakarta paling telat 16 Oktober jam 24.00 WIB. Waktu Indonesia bersyukur. Jadi apa yang terjadi setelah Anies nggak jadi gubernur lagi? Salah satu yang menyedot perhatian dan juga kegemasan warga Jakarta adalah nasib orang-orang yang nggak jelas yang masuk dalam pasukan Anies bernama TGUPP. Pernah dengar kan? Kenapa nggak jelas? Ya karena seolah keberadaannya itu disembunyikan. Hanya 1-2 yang cuma aktif di sosial media, tapi gajinya bikin geleng kepala. Dan jumlahnya nggak 1-2 loh. Tapi pernah sampai hampir 70 orang. Ini sih bukan penasihat gubernur ya kalau 70 orang ya, tapi udah satu ormas. Menyentuh angka 67 orang. Kemudian dipangkas karena dinyinyirin terus, mungkin nggak kuat, dipangkas jadi 50 orang. Tetap aja banyak. Dengan biaya operasional yang nggak kira-kira. Hampir 20 miliar per tahun. Dan mengacu rincian anggaran yang beredar luas nih, tadi saya lihat peruntukannya 20 miliar itu antara lain untuk gaji ketuanya itu 50-an juta. Bayangkan. Belum lagi kalau misalnya TGUPP ini perlu narasumber. Honor buat narasumbernya, ada narasumber biasa, ada narasumber profesional yang nilainya bisa mencapai 153 juta. Itu sekali undang. Saya heran, dia kan penasihat kan, harusnya ahli kan, masih mendatangkan ahli lagi. Ahlinya ahli. Anies kelar,
TGUPP bubar. Kering dapurnya, bos. Artinya, Anies kelar, TGUPP auto bubar. Kasihan yang cicilannya baru mulai ya. 67 orang pinter. Karyanya kayak gitu tadi. Ngapain aja selama ini? Kalau Anda nggak digaji pakai duit negara, kami juga sebenarnya nggak ngonten lah soal TGUPP. Ngapain ngabis-ngabisin tenaga? Tapi berhubung pakai duit rakyat, ya kudu tebel kuping orang-orang itu ya. Dan saya mendukung keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta untuk membubarkan TGUPP. Bubar aja lah kalian ini. Nggak ada gunanya. Orang bilang sampah lah ini. Kalau ternyata banyak yang gagal oleh Anies selama 5 tahun ini, artinya TGUPP memang nggak bisa kerja dong ya? Atau TGUPP perlu penasihat juga? Ribet amat nomenklaturnya ya. Seorang penasehat yang perlu penasehat. Masih ingat naturalisasi? Sumur resapan, tugu bambu mesum, dan tugu lainnya. Mewarnai atap warga, mewarnai trotoar, flyover. Itu ternyata semua adalah sarannya TGUPP. Sumur resapan, masih ingat? Sumur resapan, masih ingat ya? Masyarakat muak melihat ya, jalanan yang tadinya sudah bagus, sekarang itu sebelahnya mulus. Sebelahnya tuh parah, bolong-bolong gara-gara proyek nggak jelas sumur resapan itu. Itu ternyata hasil TGUPP. Anies. Jangan mentang-mentang APBD Jakarta yang nyaris 90 triliun per tahun itu main buang buat pesta tim sesnya. Sementara rumah DP 0 gagal. Oke, ngomong doang. Bangunan kualitas rendah. Ambruk melulu. JIS sekedar kelihatannya doang gede, ternyata kopong. JIS itu kelihatannya doang gede, dalamnya kopong. Kelihatannya bagus, tapi ternyata isinya kosong. Ini saya ngomongin stadion ya, bukan Anies ya. Meskipun mirip. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.